Hai semua dimanapun kalian berada. Akhir-akhir ini kita cukup dihebohkan dengan tingginya antusias konsumen terhadap produk BTS Meal. Produk ini adalah hasil kolaborasi antara gerai makanan cepat saji yaitu McD dengan boy group asal negeri ginseng yaitu BTS. Produk ini sangat digemari dan diburu sejak awal rilis hingga trending di media sosial. Bahkan ada yang menjual kembali dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi kita akan membahas fenomena ini dan dampaknya dengan perekonomian Indonesia. Mengapa produk ini sangat diburu sejak awal rilis dan apa yang menjadi penyebabnya? So, let's check this out. Ada apa dengan BTS Meal dan perekonomian Indonesia? Di sini kita akan membahas keterkaitan antara BTS Meal dengan salah satu konsep ilmu ekonomi, yaitu perdagangan luar negeri beserta teori-teorinya. Apa itu perdagangan luar negeri? Perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara atau lintas negara dengan asas kesepakatan bersama. Dan berikut merupakan teori-teori perdagangan luar negeri. Yang pertama, yaitu teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dan banyaknya kuantitas perdagangan internasional merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan produksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dengan produksi yang relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memiliki produksi yang relatif kurang efisien. Yang terakhir yaitu teori Heckscher-Ohlin atau teori modern. Teori ini diperkenalkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin yang menyatakan bahwa perbedaan opportunity cost suatu produk antar satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki tiap negara. Selanjutnya ialah studi kasus. Perdagangan merupakan salah satu aktivitas tertua manusia yang telah membawa kehidupan berekonomi menjadi lebih bermakna. Saat ini, perdagangan internasional dipandang menjadi cara utama bagi beberapa negara untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya dan bersaing di tingkat dunia. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya ekspor-impor yang menjadi bagian dari perdagangan internasional. Dengan berbagai kompleksitas dan teori-teorinya, muncul fenomena yang disebut dengan bisnis internasional. Bisnis internasional diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas investasi dan perdagangan melintasi batas satu negara dengan negara lainnya. Salah satu pelaku bisnis internasional yang telah sukses menyebarkan cabang usahanya di ratusan negara adalah McDonald's. Perusahaan makanan cepat saji ini dalam menjalankan bisnisnya selalu berusaha merespon perubahan tren dengan membuat inovasi terhadap produknya sesuai dengan budaya di negara itu. McDonald's bahkan bekerja sama dengan individu maupun kelompok terkenal demi menarik keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya, ngomong-ngomong soal ada apa dengan BTS Meal dan perekonomian Indonesia, rasanya tak lengkap apabila kita tidak membahas mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integritas ekonomi dan saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi antar berbagai negara di dunia. Dan berikut merupakan faktor-faktor terjadinya. 1. Perkembangan politik dunia. 2. Peningkatan praktek pasar bebas. 3.
perkembangan perusahaan multinasional. 4. Berkembangnya investasi keuangan antar negara. 5. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan pengangkutan. Lalu, apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi ekonomi? Berikut merupakan dampak positif globalisasi ekonomi. Yang pertama, peningkatan produksi dunia. Hal ini berdasarkan teori Ricardo, di mana spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negeri karena pasar yang semakin luas. Ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri karena meluasnya pasar. Yang keempat, modal dan teknologi terbaru dapat diperoleh dengan mudah. Terakhir, memberikan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi dari investasi yang ada. Dan berikut merupakan dampak negatif globalisasi ekonomi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur karena tingginya ketergantungan pada perusahaan multinasional. Kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran yang dapat disebabkan oleh daya ekspor yang rendah dan aliran pendapatan yang lebih banyak kepada pihak asing sebagai hak atas investasinya. Yang ketiga, tidak stabilnya sektor keuangan karena bergantung pada meningkat atau menurunnya pasar saham. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang terjadi karena tidak stabilnya sektor keuangan yang ada di dalam suatu negara. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kegiatan perekonomian terbuka. Apa itu kegiatan perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, mencakup ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Adanya globalisasi ekonomi membuat hampir seluruh negara menerapkan kegiatan perekonomian terbuka, terkhusus dalam bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara dengan peraturan-peraturan tertentu. Kegiatan ini dipicu oleh beragamnya sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap negara yang menyebabkan keterkaitan antar negara yang satu dan yang lainnya. Salah satu contoh kegiatan perekonomian terbuka adalah masuknya budaya Korea Selatan yaitu K-pop ke Indonesia, yang tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum milenial. Lalu, apa pengaruh K-pop terhadap perekonomian Indonesia? Menurut pengamat ekonomi Dodi Arifianto, tren iklan K-pop di Indonesia secara tidak langsung mampu mendorong daya beli masyarakat terutama di kalangan anak muda. Contohnya saja McDonald yang berkolaborasi dengan grup band BTS untuk merilis produk baru yaitu BTS Meal. Apabila daya beli meningkat, diikuti dengan membaiknya penjualan, tidak menutup kemungkinan investasi juga akan masuk. Keuntungan investasi asing yang masuk ke Indonesia ini akhirnya akan kembali ke masyarakat Indonesia sendiri. Pengetahuan yang dibawa investor asing bisa membuat perusahaan-perusahaan Indonesia berkembang pesat dan berdaya saing global. Hal ini tentu akan berdampak kepada terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kecenderungan anak muda yang terlalu fanatik terhadap budaya K-pop dapat berdampak pada lesunya produk dalam negeri, sebab mereka cenderung lebih mencintai produk luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan impor di pasar Indonesia, yang mana dapat berpengaruh pada melemahnya nilai mata uang dalam negeri. Kegiatan impor yang tinggi juga akan menurunkan produksi dalam negeri yang mengakibatkan pengangguran meningkat dan pendapatan menurun, sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. Tentunya hal ini akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Hal ini didasari oleh beberapa indikator seperti meningkatnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja, serta menurunnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sangat erat hubungannya dengan keterbukaan perekonomian suatu negara, di mana perdagangan internasional akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada jumlah dan mutu dari sumber daya manusia,
Yang ketiga ada barang-barang, modal, dan tingkat teknologi. Yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya kita perhatikan pada studi kasus berikut. Semenjak Indonesia dilanda pandemi virus corona, masyarakat mulai menurunkan tingkat konsumsinya dan memilih untuk menyimpan atau menabung uang mereka. Hal ini membuat beberapa sektor perekonomian melemah, tidak terkecuali pada sektor makanan dan minuman. Lalu, muncullah fenomena BTS Meal yang terjadi di Indonesia pada 9 Juni 2021 yang menunjukkan adanya sinyal bahwa sektor makanan dan minuman mulai menunjukkan adanya pemulihan. Terlebih lagi, dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terlihat adanya peningkatan IKK, yaitu Indeks Kepercayaan Konsumen pada bulan Mei. Penguatan optimisme konsumen ini didorong oleh persepsi konsumen yang membaik terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tingginya antusias penggemar BTS dengan adanya BTS Meal dapat memberikan pengaruh positif pada perekonomian Indonesia. Fenomena tersebut didorong oleh antusiasme para penggemar BTS. Dan hal ini dapat menjadi pemicu bangkitnya perekonomian pada sektor makanan dan minuman. Semua optimisme ini tentu dapat terlaksana jika penularan virus COVID-19 di bumi tidak semakin tinggi dan akhirnya membuat pemerintah kembali melakukan pembatasan sosial maupun lockdown. Tingginya permintaan produk tersebut juga dapat menyumbang pendapatan daerah melalui pajak restoran. Jika permintaan tersebut diikuti dengan kesanggupan penawaran oleh produsen tersebut, maka hal ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih karena gerai tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.